فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah selesai dari pembahasan tauhid. Nah, dari murajaah tadi beberapa hal yang butuh ditekankan lagi tentang hakikat tauhid itu apa. Inti tauhid itu penguat untuk menguatkan suatu ungkapan. Kalau dalam bahasa kita paling tauhidnya ya, sesungguhnya, benar-benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab metode penguatan itu macam-macam. Yang secara umum tauhid tadi terbagi jadi dua jenis, ada lafzi dan ma'nawi. Tauhid lafzi itu mudah, tinggal mengulangi lafadznya saja, diucapkan 2 kali atau 3 kali terserah. Mengulangi lafadznya atau dengan mengulangi dengan kata yang semakna walaupun lafadznya beda, dengan kata yang bersinonim, misalnya jalasa dan qa'ada. Betul-betul Zaid duduk, misalnya jalasa qa'ada Zaidun. Lafzi mudah, kalau lafzi tinggal mengulangi saja pengucapan. Adapun yang kedua tauhid maknawi, itu yang diinginkan oleh Al-Ajurrum di sini, yaitu tauhid penguatan menggunakan kata-kata khusus. Apa saja tadi? Al-Khadir 4 kata pokok, yaitu nafsu, al-ainu, kullun, dan yang keempat ajma'. Itu intinya. Kemudian ditambahkan, terkadang orang Arab ingin tambah lagi menguatkan, namanya tawabi ajma'. Namanya tawabi, dia tidak bisa sendiri, kawan. Tiba-tiba langsung seorang mengatakan ja'al qaumu abta'un, tidak bisa. Ja'al qaumu abta'un ini tidak digunakan oleh orang Arab. Kalau mau menggunakan atta' berarti apa? Gunakan dulu apa, Talha? Ajma' dulu, ya kan? Atau kullu dulu. Tapi boleh juga sesekali langsung ajma' boleh. Yang penting abka, amsa, dan satu lagi akta itu digunakan hanya ngikut ajma' saja, harus ada ajma'nya. Ja'al qaumu ajma'un abta'un. Kemudian ada syarat yang harus diingat. Penggunaan tauhid maknawi ada syaratnya. Harus diingat. Apa syaratnya? Harus diidhofahkan pada dhamir yang mencari kata yang mau dikuatkan. Kalau yang mau dikuatkan adalah jamak, maka harus diidhofahkan pada dhamir yang jamak dengan mengubah lafaz tauhid tersebut ke lafaz jamak. Ini untuk apa? An-nafsu dan al-ainu. Adapun kullun dan ajma' tidak perlu diubah, tinggal diidhofahkan saja. Ini yang perlu ditekankan lagi. Ja'al qaumu kulluhum, tidak masalah. Ja'a, kalau mau pakai an-nafs harus diubah menjadi anfus. Ja'al qaumu anfusuhum. Ja'ar rijalu a'yunuhum. Ain, al-ain diubah menjadi apa? A'yun. Demikian pula kalau musanna. Kalau musanna, ja'ar rajulani, apa jadinya?
Indak ya Muhammad Sido. Ja'ar rajulani. Jadi ainain, dua mata. Ja'ar rajulani berarti rajulan dhamirnya apa? Huma. Kalau pakai an-nafsu harus diubah jadi jamak. Jadinya apa? Anfus. Berarti anfusuhuma. Paham? Ja'ar rajulani anfusuhuma atau a'yunuhuma. Paham? Tapi kalau kullun langsung kulluhum. Nah, ajma'un atau ajma'uhum boleh. Ajma'un, na'am, itu na'am takdirnya ajma'uhum. Dan untuk ajma' dan kullun itu tidak bisa untuk menguatkan mutsanna. Baik, tidak bisa kulluhuma, tidak bisa. Ajma'uhuma tidak bisa. Baik. Karena akan berubah. Kalau dua kan jadinya kila, bukan kullun lagi. Paham? Baik. Ini tauhid. Sekarang kita masuk pada pembahasan badal. Perhatikan matan kalian. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Babul badal. Badal tawafi yang keberapa? Hendak ya putra? Keempat. Yang pertama apa? Na'at. Kedua atau ketiga taukid. Keempat badal. Masyaallah. Tamam. Itu. Nah, sekarang badal. Badal, nah, pengertian mudahnya secara bahasa badal itu pengganti. Apa makna badal? Pengganti. Apa Umar? Pengganti badal itu. Baik. Adapun secara istilah badal itu at-tabi' jelas. Al-maqsud bil hukmi bila wasithah. Ini makna badal secara istilah ulama nahwu. Badal itu apa? At-tabi' al-maqsudu bil hukmi. Yaitu tabi' dia sesuatu yang mengikuti, yang hukumnya dimaksudkan tanpa perantara. Naam. Taib. Menunjukkan kalau badal itu tabi'nya itulah yang menjadi apa? Menjadi inti, dia yang dimaksudkan. Bila wasithah ini untuk mengeluarkan semisal aqaf. Karena aqaf, nah dia butuh perantara apa? Syukran, huruf-huruf aqaf. Nah, perhatikan apa pengertian badal secara istilah nahwu. Indah ya Zakaria. Bil hukmi. Naam, at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah. Nah, apa maksudnya Mujahid? Suatu tabi' yang apa? Nah, hukumnya itu yang dimaksudkan tanpa butuh perantara. Nah, dan hukumnya, perhatikan, hukumnya
itulah yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum katakan idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabihi. Apabila suatu isim diganti dengan isim yang lain atau suatu fi'il diganti dengan fi'il yang lain, maka dia mengikuti pada semua i'rabnya. Kalau yang diikuti rafa, maka badalnya ikut rafa. Kalau yang diikuti nasab, maka badalnya ikut nasab. Taib. Taib. Kemudian dari sini kita ketahui badal itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Kalau berupa isim mudah, misalnya Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Maka akhuka sebagai apa? Badal untuk Zaid. Kalau badal dengan menggunakan fiil, contohnya seperti man yad'u rabbahu yastaghith yanju. Misalnya man yad'u yastaghith yanju. Di sini enggak ada jazm dia. Yad'u dan yastaghith. Man yad'u rabbahu yastaghith yanju. Yastaghith ini apa? Badal dari yad'u tapi berupa fi'il. Makanya ketika yad'u majzum, maka yastaghith juga yang majzum. Tapi jazmnya yastaghith ini karena apa? Badal dari yad'u. Man ini kan apa dulu diingat-ingat pembahasan apa ini Badri? Jawazim, menjazmkan berapa fi'il? 2 fi'il, yaitu fi'il syarat dan jamu syart. Fi'il syaratnya mana? Yad'u. Kemudian jawabnya yanju. Siapa yang berdoa kepada Rabbnya memohon pertolongan, maka dia akan selamat. Ini contoh yang berupa fi'il. Taib. Sekarang perhatikan jenis-jenis badal. Wahia arba'atu aqsam. Badal itu ada 4 jenis. Dilihat di matan kalian dulu, pahami ketika menghafal biar paham maknanya. Wahwa arba'atu aqsam, dan badal itu ada 4 jenis. Badalul syai' minasyai', yang pertama. Wa badalul ba'di minal qaul, yang kedua. Wa badalul istimal, yang ketiga. Wa badalul ghalab, yang keempat. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu qama Zaidun akhuka. Ini untuk contoh yang pertama. Akaltu raghifa thuluthahu, untuk yang kedua. Nafa'ani Zaidun mithl ilmuhu, yang ketiga. Dan ra'aitu Zaidan al-farasa. Aradta an taqula al-farasa fa dhalitta fa abdalta Zaidan minhu. Ada contoh yang keempat, ini untuk badal ghalab. Mengatakan aku melihat Zaid, kuda. Engkau ingin mengatakan kuda tapi apa? Lupa atau salah, meleset lisannya sehingga apa? Engkau ganti kata Zaidan. Kamu ingin mengungkapkan kuda tapi apa? Mengucapnya Zaidan. Karena lagi mikir si Zaid, lihat kuda, akhirnya apa? Aku melihat Zaid, padahal kuda.
sekarang perhatikan pembagian dari apa? Dari badal ini. Badalul kul ini juga penamaannya ikhwan, badalul syai' minas syai'. Atau juga dinamakan badalul mutabiq. Ini satu jenis badal yang pertama, yaitu badalul kul minal kul, badalul syai' minas syai' atau badalul mutabiq. Dhabitnya mudah untuk mengetahuinya, yaitu apa? Al-badal nafsul mubdal minhu. Badal itu adalah mubdal minhu itu sendiri. Itu dhabitnya untuk ketahui bahwasanya badal kul min kul itu bagaimana. Badalnya itu adalah apa? Mubdal minhunya itu sendiri. Contohnya, misalnya seorang mengatakan Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Kemudian mau dikasih badal, Zaidun itu akhuka. Ja'a Zaidun akhuka, Ja'a si Zaid, saudaramu itu. Akhuka ini badal dari Zaid. Kalau ditanya badal apa, Talha? Badal kul minal kul, atau badal syai' minas syai' atau badal mutabiq, terserah, sama itu. Kenapa dhabitnya? Karena badal ini adalah apa? Nafsul mubdal minhu. Akhuka ya si Zaid itu. Paham? Akhuka ya Zaid itu. Berarti badal mutabiq. Kenapa? Akhuka cocok. Memang apa? Dialah Zaid itu. Makanya dinamakan mutabiq. Badalul kul minal kul. Kalau kita perhatikan di sini badal kul minal kul, kemarin ketika kita membahas ataf, ini juga bisa diirab sebagai apa, Badri? Sebagai apa? Pembahasan ataf kemarin, atful bayan. Makanya antara badal kul minal kul dengan atful bayan biasanya apa? Biasanya diberi pilihan, boleh mengirab salah satu dari keduanya karena dekatnya kesamaan. Baik. Dan contoh yang lain yang banyak kita dapati dalam apa? Dalam ilmu hadis, misalnya an Abi Hurairah atau an Abi Hafsin Umar, Abi Hafsin Umara. Badalnya mana, Mujahid? Umar. Umar sebagai badal dari Abu Hafsin. Paham? Badal apa? Badal kul min kul. Kenapa? Karena Umar ya Abu Hafsin itu sendiri. Paham? Baik. Antum punyanya siapa, Abdullah? Ja'a Abdullah Abu Muawiyah. Ja'a Abdullah Abu Muawiyah. Maka Abu Muawiyah badal dari Abdullah. Paham? Itu namanya badal apa? Badal apa, Adnan?
Badalu syai' min syai'. Naam, tayyib. Badalul qul minal qul. Sama. Kalau ingin singkat badalul mutabiq. Badalul mutabiq. Kemudian naam, jenis yang kedua badalul ba'd minal qul. Badal sebagian dari keseluruhan. Maksudnya apa? Dhabitnya bahwasanya badalnya tersebut adalah juz'un minal mubdal minhu. Badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya. Taib, contohnya Quran. Contoh, nah, misalnya yang menunjukkan berarti apa? Ada bagian-bagian, berarti setengahnya, sepertiganya. Nah, taib. Misalnya hafidhul Qur'an. Tapi belum semuanya, akhirnya dibadal. Nah, kalau seperti ini berarti sini dikiranya sudah hafal semuanya, tapi sebenarnya cuman sepertiganya. Maka apa? Hafidhul Qur'ana thuluthahu. Hafidhul Qur'ana thuluthahu. Perhatikan, Al-Qur'ana i'rabnya sebagai apa? Abdul Hafid. Hafidtu Al-Qur'ana. Al-Qur'ana i'rabnya sebagai apa? Belum sampai, kita belum sampai mansubat ya. Nah, hafidtu apa maknanya? Aku telah menghafal. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Aku telah menghafal. Fa'ilnya siapa? Kok sampai di sini masih lama mikirnya? Maknanya dulu. Aku telah menghafal. Fa'ilnya siapa? Yang menghafal siapa? Aku atau kamu? Aku telah menghafal. Fa'ilnya siapa? Loh, kamu? Fa'ilnya siapa? Aku, bukan kamu. Iya kan? Nah, jangan bingung. Hafidtu, aku telah menghafal. Dalam jumlah ini maka apa? Fa'ilnya adalah dhamir ta, ya kan? Zaid, hamzah, ya. Yang dihafal apa? Al-Quran. Berarti Quran sebagai maf'ulun bih. Cuma dia ingin apa? Dia ingin meluruskan, jangan sampai salah paham, dikiranya sudah hatam semua, sudah hafal semua. Maka hafidhul Qur'ana thuluthahu. Aku telah menghafal Al-Quran sepertiganya. Jadi mau bergaya, cuman tidak ingin bohong juga. Nah, saya lagi ngelamar misalnya. Nah, aku sudah hafal Quran sepertiganya. Ya kan, sepertiganya lirik. Baik, betul tahu. Nah, jadi intinya sebenarnya dia hafal Quran semuanya atau cuma sepertiganya? Nah, inilah makna maksud bil hukmi. Hukum yang dimaksudkan sebenarnya yang akhir ini. Inilah badalnya. Badal apa? Al-ba'd minal qul, sebagian dari keseluruhan. Al-Quran ini dalam posisi tadi dinamakan mubdal. Ini badal thuluthahu. Al-Quran adalah apa? Mubdal minhu, yang diganti. Baik.
makan misalnya. Nah, taib. Akaltul khubza, aku telah makan khubz itu. Tapi tidak semuanya, misalnya apa? Setengahnya saja. Berarti bagaimana? Jadinya talhah nisfahu, akaltul khubza nisfahu. Paham? Nah, paham belum ini? Nah, taib. Misalnya contoh yang lain yang ada bagian apa? Bagian yang bisa dibagi-bagi dari suatu hal. Taib. Biasanya seperti makan, minum. Nah, intinya antara mubdal dan mubdal minhu ada hubungan apa? Bagian dan keseluruhan. Taib. Kemudian badal yang ketiga, ikhwan, badalul ihtimal. Kalau yang satu dua mudah, ikhwan. Yang ketiga ini sedikit butuh mikir. Walaupun mudah juga. Badalul ihtimal. Yang ketiga ini, nah, bainal badal wa mubdal minhu irtibatun bi ghairil kulliyah wal juz'iyah. Nah, berarti apa? Irtibat maknawiyah. Irtibatun maknawi. Nah, ghairul juz'iyah awil kulliyah. Nah, ini dhabit dari badal ihtimal, yaitu apa? Antara badal dan mubdal minhunya ada hubungan tapi sifatnya maknawi. Tidak bisa dihukumi bagian atau keseluruhan. Misalnya ilmu pada seseorang. Ilmu pada seseorang kan nggak bisa dikatakan semua orang itu ilmu, atau ilmu itu bagian dari orang itu. Paham? Misalnya, aku kagum dengan nama Zaid, ilmunya, atau telah bermanfaat bagiku Zaid, ilmunya. Nah, maka apa? Ini badal ihtimal namanya. Misalnya nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah memberikan kemanfaatan kepadaku si Zaid. Nah, apanya? Ilmunya. Ilmunya ini berarti apa? I'rabnya Muhammad aja badal apa? Badal ihtimal. Kenapa badal ihtimal? Karena ilmu itu kan hubungan dengan Zaid itu hubungan yang maknawi, hubungan maknawi. Tidak ada bisa dikatakan bagian dari Zaid atau keseluruhan Zaid. Maka dinamakan badal ihtimal. Badal ihtimal. Taib. Misalnya telah mengagumkanku Zaid akhlaknya. Berarti bagaimana bikinnya? Bagaimana membikinnya? Indah Zakaria. A'jabani Zaidun khuluquhu atau akhlaquhu. Paham? Seperti itu. Kemudian yang keempat mudah ini badal ghalab. Bagaimana maknanya? Badal ghalab itu badal karena apa? Suatu kesalahan ucap di awal
ketika dia mengucapkan mubdal minhunya keliru, akhirnya diralat. Ghalat maknanya salah. Nah, ghalat maknanya apa? Salah. Sehingga diistilahkan badalul ghalat. Seperti dalam contoh seorang ingin mengungkapkan ra'aitul farasa, aku melihat kuda. Tapi karena dari tadi dia ngomong sama temannya cerita si Zaid, akhirnya ra'aitu Zaidan. Padahal dia ingin apa? Mengungkapkan al-faras. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat si Zaid, kuda, bukan Zaid. Nah, berarti yang sebenarnya yang dilihat itu si Zaid atau kuda? Akmal, kuda. Cuman karena dia salah ucap, mengungkapkan si Zaid. Nah, paham Umar? Baik. Nah, juga perhatikan. Nah, dalam contoh-contoh ini berarti kan mudah. Qama Zaidun akhuka. Ini contoh untuk badal apa? Faiz. Syai' minasyai'. Berarti i'rab akhuka apa? Coba di i'rab. Qama Zaidun akhuka. Akhuka badal apa? I'rabnya bagaimana? Belum bisa mengirab, nggak belajar. Taib. Coba. Hendak. Siapa itu? Baca. Dari depan. Qama Zaidun akhuka. Qama Zaidun akhuka badal min Zaid, badal min Zaid. Terus wa badalul marfu'i marfu'un mithluh. Demikian. Ketika mengungkapkan tawafi ditambahkan seperti itu. Akhuka badal min Zaid wa badalul marfu'i marfu'un mithluh wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu asma'ul khamsah wa huwa mudhaf wal kaf dhamir muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Sekarang misalnya ra'aitu Zaidan al-farasa. Coba. Syukran. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Bidhamiri raf'in mutaharrik. Ra'aitu ra'a fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Terus anta dhamirun barizun muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il al-farasa maf'ulun bi apa tadi Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Terus al-farasa badal min Zaid badal min Zaid wa badalul mansubi mansubun mithluhu. Terus wa alamatun nasb
wasfihi al-fathah li'annahu ismun mufrad. Ya, selesai kita dari pembahasan badal. Nah, berarti dengan ini selesai dari pembahasan tawabi yang 4. Tawabi ini nanti juga akan terulang pada pembahasan mansubat, demikian pula majrurat dan juga apa? Nah, manzumat. Fi'il-fi'il yang dijazmkan. Nah, ya cuman fi'il yang dijazmkan, fi'il apa saja? Indaka Raihan, fi'il mudhari' saja. Nah, fi'il mudhari' saja. Contohnya tadi, man yad'u rabbahu yastaghith yanju. Nah, jadi tawabi intinya mengikuti yang diikuti, mengikuti yang diikutinya. Tapi yang ikuti matbu'nya, terutama dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab mengikut. Ada pun hal-hal yang lainnya tergantung tabi'nya jenis apa, sebagaimana masing-masingnya telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Berarti kalau badal intinya apa? Yang harus ditekankan adalah mengikuti dari sisi apa? Sisi i'rab. Nah, misalnya kawan, tabi'nya mudzakkar, matbu'nya mu'annats, boleh enggak? Hah? Boleh saja. Misalnya ghalat, misalnya. Nah, karena si Z rambutnya gondrong. Nah, dari kejauhan, nah, ra'aitu Zaidan, tapi ternyata apa? Setelah dekat sedikit, diralat, ternyata Hindun. Jadinya apa? Ra'aitu Zaidan, jadinya apa? Hindan. Paham? Ra'aitu Zaidan Hindan. Berarti Hindan badal apa? Badal ghalat. Badal ghalat. Tayyib. Tadi kita mengira itu Zaid, ternyata Hindun. Setelah apa? Setelah dekat, maka diralat. Ra'aitu Zaidan Hindan. Karena keliru. Barakallahu fikum. Nafai bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.